menyepelekan. Dan kebanyakan mindset orang laki-laki seperti saya dulu itu menganggap saya akan cari uang, kamu tinggal tak kasih. Mindset itu yang membuat salah kaprah sehingga tidak bertemunya antara garwo ini. Ini tidak menjadi segala nyowo. Jadi kan apa? Kita seolah-olah hidup sendiri-sendiri. Ada tuntutan di situ, saya yang kerja, kamu cuma tak kasih. Jadi apapun kamu harus lapor. Tapi ketika laki-laki beli apapun tidak akan pernah lapor. Biasanya. Gitu. Ini berarti dibutuhkan. Karena menganggap uangnya itu uangnya dia. Laki-laki. Nah si perempuannya, wanitanya, istrinya dianggap cuma dikasih. Padahal bukan. Ketika kita sudah berumah tangga, uang yang kita dapatkan itu ada haknya istri. Sampai diatur oleh undang-undang. Apapun yang kita beli ketika kita sudah berumah tangga, sebagian harta itu adalah milik istri. Ketika ada perceraian sebut harta gonok ini. Ya, di malam ini pembahasan garwo itu sebenarnya nanti panjang. Kita bahas satu persatu. Itu masalah ngopeni tadi. Ini nanti belum ngomai, belum lagi nanti ngayomi, nawarui dan sebagainya. Ini masih ngopeni, ngoyoni, ngikoyo, ngopeni, ngoyoni, apapun bentuknya yang kita dapat berupa materi, finansial, sebagian tetap itu haknya istri. Bukan semata-mata kita dapat, kita memberikan ke istri. Istri nggak punya hak, hanya pemberian saja, enggak. Kalau tambah hakikat lagi ini asik ini. Kalau hakikatnya sebenarnya malah kita yang menumpang pada rezeki istri. Numpang rezeki istrinya. Iya, kenyataan. Kita juga nggak menutup mata. Kebanyakan orang pun ingin sewu. Dulu mereka memang masih bujang, itu sangat minim. Ketika berumah tangga seperti apa? Pasti ada peningkatan. Pasti ada peningkatan. Kalau kita mau buka lagi open field rasa kita, terus kita flashback ke belakang, pasti ada peningkatan. Dulu waktu bujang, mungkin kita kalau beli rokok aja ngejar, ijian. Sekarang 2 pak. Nah itu harus kita sadari secara hakikat. Esensinya ngarit nafkah itu ya seperti itu. Ada di salah satu belahan jiwanya kita, garwonya kita. Jadi jangan sampai kita itu kalau sudah baca ini mentang-mentang atau sok-sokan karena kita yang mencari nafkah. Enggak. Justru kita itu numpang, dan kalau kita berikan memang itu kewajiban kita, kita dijadikan distributor, hanya menyampaikan, bukan milik kita terus kita kasih dan bukan. Ngoperkan kecuali kalau dulu bujangnya kita punya harta terus kita kasihkan, itu masih mungkin bisa dikatakan kita memberi. Karena hasilnya sebelum menikah, sebelum pacaran atau apa gitu. Tapi kalau kita sudah menikah ini, kita itu cuma menyerahkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya istri. Jadi jangan mentang-mentang kalau kita kasih dengan uang atau materi lain, benda dan sebagainya seperti bayaran apa, kita sudah mentang-mentang. Kalau kita mentang-mentang, berarti kita sudah menganggap istri kita itu apa? Karyawan kita, pekerja kita. Kasih babunnya apa ini? Jangan jadikan istrimu itu pekerjamu, pelacurmu, atau kokimu. Dia masak itu penuh dengan kasih sayang. Hakikatnya ketika seorang istri masak itu bukan dari bumbunya, dari kasih sayang itu yang membuat energi kasih sayang ini akan membuat kita itu malah menambah semangat dalam hidup dan kehidupan. Apalagi setelah punya anak, sama kasih sayang ketika masak, dia ada 2 yang dia pikirkan ketika masak.
untuk suami Suami dan anak-anak. anaknya. Kalau kita menganggap lajur, ya itu tadi, seolah-olah ketika melayani di dalam kamar itu kita kasih uang, alasannya dengan belanja dan apapun, tapi tidak ada kasih sayang di situ, kita sudah menganggap lajur. Jangan. Kembali lagi, filosofi Garwo ini sebenarnya tentang saling menyayangi, saling menghormati, Dan saling membutuhkan. pasti harus ada saling. Ketika saling itu akan hilang, karena apa? Hilangnya dengan egois, maka rumah tangga akan mengalami kegoncangan. perselisihan itu. Iya. Jadi kita ketika mencari materi, kita mencari nafkah untuk ngopeni, untuk memberikan kehidupan secara materi, sebenarnya kita harus berlandaskan tentang satu, tanggung jawab, dua, kasih sayang, tiga, itu tadi menumpangi rezekinya si istri. Aku mau rezeki bojo, pasti kalau aku oleh rezeki iki balik Menurut kali aku singgah ada biro, kali aku singgah lu. sebagai seorang suami, caranya biar bisa mendapat kepercayaan dari seorang istri itu seperti apa, Mas? Kalau mendapatkan kepercayaan sebenarnya itu sangat sulit. Kenapa? Karena dari awal kemungkinan pernikahan itu kita itu dinilai selalu tidak mampu dalam masalah materi ini, masalah ekonomi ini. Sehingga pasti seorang istri itu penuh dengan kekhawatiran. Pasti masih khawatir ya, dia. Khawatir Masih khawatir ini, khawatir itu. Soalnya biasanya kita tinggal ngasihkan aja. Karena kalau dipegang terus dengan kekhawatiran mungkin pas gak cukup, larinya endingnya tetap nanti menjadi beban istrinya. Makanya kalau ketika kita ngomong ekonomi ada kekurangan, terus kita larinya ke hutang, itu kan sebuah kelumrahan. Jangan jadikan ini nanti jadi percekcokan ya. Makanya kita harus ada kejujuran. Kalau memang ada kekurangan, istri bisa ngomong ke suami, suami bisa ngomong ke istri. Karena saling mengerti ini nanti, saling komunikasi ini kan bisa menjadi kedewasaan. Saling memahami. Kadang istri kenapa kok nggak bilang ke suaminya, aku wedi, Kamu takut marah, aku wedi, tapi aku nggak utang, nggak cukup. gak cukup. Enggak, aku yang ngomong gak cukup, jadi bojoku kok pakai nuntut, kok gak nerima no. Beban istri, beban sebarat buat akhirnya terpaksa kadang berhutang karena takut ngomong, terus mending nanti tak ending, tiba-tiba ada yang namanya miss nantinya, kesalahan ternyata gak bisa handle, dilagi orang, otomatis suami marah-marah, apa nggak ngomong. Tapi sebenarnya kalau kita sudah belajar, kita nggak perlu marah-marah dulu, introspeksi lagi. Wis cukup kasih tiga Nah, mungkin istri saya mau ngomong ke saya takut marah dan memang kurang. Sak ini yang untuk bikin mungkin yuk utang ini mau. Akhirnya kita bisa komunikasikan, kita panggil istri kita bicarakan hikmah yang dan sebagainya sebutannya. Kalau seandainya kekurangan seperti ini diomongkan, apa kita pinjam, kita hutang apa, karena kita nyadari memang nggak cukup. Sampai kapan pun kalau ngejar masalah keinginan nggak akan cukup. Untuk memenuhi kebutuhan aja pasti nggak cukup. Bukan ngomong keinginan ini, kebutuhan aja pasti nggak cukup ini. Apalagi ngomong keinginan, tapi kita ngomong kebutuhan aja.
Kalau kita dengan kebutuhan memang nggak cukup, tapi kalau kita dengan keyakinan, dengan bukan dari matematika nih, bukan secara akademis kita hitung matematika, memang sebenarnya kebutuhan tidak akan cukup. Tapi dengan keyakinan, apalagi keyakinan ini bisa kita dapat dari kita sendiri sebagai suami, dengan sisian kita dan wanita kita yang tadi, pasti kebutuhan ini bisa kita usahakan untuk tertutup. Oke. Mungkin berhutang pun kan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri kan, untuk kebutuhan berkeluarga lah berhutang pun. Kalau yang berhutangnya untuk kayak hidup ini kan beda lagi. Kalau mungkin dari saya ya, bagi saya kan berhutang untuk kebutuhan yang apa yang kita butuhkan, mungkin secara berkomunikasi dengan istri itu pun agak enak yang saya rasakan seperti ini kan. Mungkin apa kayak kebutuhan anak mungkin sudah besar kan, butuhkan, ada yang dibutuhkan apa itu kendaraan, nah itu kan mungkin sesuatu yang kita butuhkan untuk bersekolah, berangkat sekolah supaya nggak nganter-nganter. Itu mungkin kita juga nyadari lah, mungkin kita komunikasikan dengan istri supaya gimana caranya untuk berhutang itu dan kita membayarnya seperti apa kan maksudnya. Ini mungkin kalau untuk mungkin gaya hidup itu nggak tahu ya, mungkin banyak hal faktor berhutang pun kan banyak numpuk, wah hutang buat itu kan jadinya jadi perseteruan dengan istri juga. Kalau tidak ada berkomunikasi dengan istri memang sulit juga. Monggo, saya monggo. Saya curhat nih. Curhat. Bisa juga curhat, bisa juga curhat. Bisa juga kan saya kan mengungsikan posisi saya. Kita berhutang untuk kebutuhan hidup di keluarga, untuk cukupnya lah bagaimana kan. Seperti saya omongkan tadi, kita nggak bisa ngomong keinginan, kita ngomong kebutuhan itu pasti kurang. Dan memang itu saya rasakan bahwa kebutuhan yang kita butuhkan ya segitulah maksudnya, jadi total semua. Komunikasi ya baik. Bagaimana kalau kita nanti berhutang karena kebutuhan ini kayaknya nggak bisa kalau dengan tanpa hutang, akhirnya nanti ketemu solusinya nggak apa-apa, bisa ke mana, ke siapa, nanti sistem pembayarannya seperti apa, bla 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 kan ya. Nah, kalau itu kan posisi dari segi ekonomi yang pas-pasan ataupun yang kurang. Kalau misalkan dari posisi ekonomi yang sudah cukup atau berlebih, itu sikap suami ini seperti apa yang seharusnya ke istri? Bagi yang ini yang ekonomi yang sudah mapan. Kalau bagi yang mapan atau berlebihan, harusnya si istri itu mendapatkan jatah yang lebih, Kalau kita mau mengamalkan lagi, mempercayakan, kita sudah tahu kebutuhan itu habisnya 10 juta, kita kasih 50%-nya, jadi kita kasih 15 juta, contohnya seperti itu. Kenapa? Supaya si istri ini benar-benar senang dengan kepercayaan yang dia kasihkan untuk menata keuangan ini. Ini mungkin juga menjadi pembelajaran. Kalau saya sampai bisa menghabiskan ini akan menjadi bebannya si istri juga, karena sudah dikasih lebih. Dan jangan suami kalau sudah berlebihan harus memberikan dari jatahnya yang setiap hari sebelum pengeluaran sudah kita tahu, kita harus memberikan. Itu berarti salah satu bentuk rasa kasih sayang suami. Kasih sayang. Di situ baru kemungkinan kalau dinilai dari komunikasi, kita memang sebagai laki-laki baru bisa tangga. Kalau pas-pasan seperti kita ini, kemungkinan kita nggak bisa bangga
tetapi kita tetap memegang tanggung jawab. Di luar bangga kita, di luar bangga, tanggung jawab. Lebih dari bangga, karena apa? Karena ada tanggung jawab itu apa? Karena pengorbanan. Kalau yang sudah lebih kan tinggal ngasihkan saja, tinggal mau ngasih apa tidak. Monggo Mas Bro, barangkali nanti buat bekal kalau sudah menikah nanti. Mungkin ada yang dipertanyakan. Ada yang ditanyakan Mas Bro? Sebagai pembekalan untuk berumah tangga. Karena kita harus tahu esensi dari pernikahan atau galuh. Ada yang bahas ini, kasih opini. Memang susah ya kalau dari segi ngopi ini, kalau soal tanggung jawab ngopi ini itu aja memang iya, perlu karena memang awal dulu ya, dari awal dulu kita harus bisa. Makanya kebanyakan seorang istri sebelum dia menikah, dia pasti kebanyakan mayoritas itu harus cari yang kerja. Pasti cari yang kerja dulu. Iya. Ya, kalau mertua kita aja masih tanya, kerja apa kamu calonmu? Jadi yang kita bahas ini ngapain? Ngapain ini harus dengan kesadaran, kembali lagi kesadaran. Tanpa jangan kesadaran, kembali jadinya egois, akhirnya jadinya eman. Pertanyaan yang besar, ketika kamu sudah memiliki istri, kenapa kamu eman? Nanti kan kita bahas juga. Padahal orang Jawa pertama kali dasarnya kuduan ngopeni. Wani ngerapi kuduan ngopeni. Setelah nanti ngopeni bisa ngomai. Nah, ngomai ini bukan berarti kita belikan rumah, enggak. Entah itu kos, entah itu kontrak, yang penting ada tempat untuk tinggal. Kalau masih ada eman, belum bisa los, saran saya jangan terburu untuk menikah, karena kasihan dirimu sendiri sebagai laki-laki. Yang kedua baru istri. Kenapa saya katakan si suaminya yang dulu yang kasihan? Karena apa? Suatu saat kamu akan menderita batin, mungkin di saat ajalmu terakhir, mengalami kekecewaan, itu langsung karena masih belum bisa los dengan garwonya. Kalau kamu medit eman dengan separuh nyawamu, berarti kamu ya medit kok nyawamu dewi. Sudah. Yang kedua ya pasti istri kasihan. Karena jangan dikehilir wujudnya. Asalnya kalau orang tuanya nemu tidak iki guru. Maksud saya, gue ditakoni bojomu dhewe nemu saiki kok kulo malas. Bojoku tak ajari tirakat. Assalamualaikum pinter nang tuane emang pisan. Apa ini dulu? Satu permasalahan juga, soalnya enggak satu atau dua orang dalam menikah pun itu merasa masih eman kalau memberikan sesuatu kepada istrinya, apalagi uang.
mungkin yang dari awal saya omongkan, kalau merasa dia yang cari uang, ini uangku. Akhirnya merasa sok-sokan tadi Pak. Pasti. Berarti dianggapnya martabat seorang istri itu di bawahnya laki-laki. Padahal seharusnya kan berdampingan. Berdampingan, karena garwa tadi dikatakan satu kesatuan sebenarnya. Kalau kamu sudah menganggap itu garwa, ya sudah. Jadi kalau ada seorang suami yang di rumah sudah dimasakkan sama istri tapi tetap makan di luar, itu berarti istilahnya Kembali lagi nggak percaya atau gimana, tidak menghormati tidak menghormati orang aja. Orang aja enak nggak enak harus kita makan. harus karena kalau saya di rumah kalau lagi pas istri lagi masak gitu pasti ya harus dimakan, meskipun kadang rasanya nggak enak tapi habis itu dikasih tahu, oh ada yang kurang ini, tapi dimakan dulu habis baru disampaikan. Memang komunikasi kan Mbak? Bahkan pernah diajak temen untuk makan, cari ayo sarapan, terus ternyata si temen itu sudah dimasakkan sama istrinya. Itu aja ya, mau nggak mau ya tolak aja biar buat pembelajaran nantinya. Karena bukan nggak mau karena nolak rezeki diajak makan bareng, enggak, biar dia tahu kalau masakan istri itu lebih utama. Konteksnya beda. Konteksnya mungkin kalau konteksnya teman kita atau tetangga dan sebagainya tadi dia punya hajat atau lagi punya acara, mungkin kita bisa tetap ikut makan karena menghormati. Tapi kalau sekedar bukan acara ya kita tolak aja. Kenapa? Mungkin kita juga dimasakan di rumah atau si beliaunya tadi yang ngajak juga sudah dimasakan sama istrinya dan kita malah tahu kalau sudah dimasakan. Harus tegas menolaknya. Dan kita sarankan kalau bisa makan aja makanan yang sudah disediakan atau dimasakan istri. Sarankan. Terus apakah seorang suami itu harus menuntut istrinya untuk setiap hari harus masak untuk suaminya, untuk anak-anaknya? Itu apa harus sebagai seorang suami itu? Karena kembali lagi kalau di Jawa kan tentang kesadaran, jadi tidak perlu kita harus menuntut untuk memaksakannya. Nanti kembali lagi kalau kita sudah memposisikan kita itu benar-benar di suami, kalau namanya memposisikan berarti kita tahu tugas dan peranan, itu akan muncul kesadaran sendiri tentang istri kita dan punya kita tadi. Tahu bahwasanya untuk pengabdiannya itu tadi masak, macak, mana sampai ungguh-ungguh. Ungguh-ungguh itu sebenarnya nggak ada. Sampai mau mencuci. Kembali lagi pokoknya kita bahas untuk ditanya dulu sebagai suami seperti apa. Nanti kalau kita sudah bisa ngayai, bisa praktek, bisa berbuat, itu pasti akan menjadi sebuah perubahan bagi istri kita. Dulunya mungkin kita tidak pamit, contohnya. Lama-lamaan kalau kita pamit, istri pun kalau nggak pamit, dia akan sungkan sendiri. Makanya kembali lagi
mending satu perbuatan yang nyata daripada 1000 nasihat. Jadi dengan perbuatan itu sedikit-sedikit bisa menimbulkan rasa kepercayaan istri ke suami. Kembali lagi, apa yang dilakukan istri kalau itu memang negatif, jangan kita terpancing emosi, kita introspeksi, karena kita sudah belajar tentang garbo tadi. Kenapa itu saya seperti itu? Mungkin